Selamat pagi dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nova Selvi Tumelaka MPDK. Saya sebagai guru di SMP Negeri 2 Amurang, dan saat ini saya sebagai peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan. Saat ini saya akan mempresentasikan gelar karya hasil rencana tindak lanjut atau RTL pada kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK dan peningkatan kompetensi atau PK. Dan saat ini saya akan mulai dengan kegiatan RPK yang saya laksanakan di Sekolah Magang 1, sekolah asal saya, dengan judul RPK atau workshop yang saya laksanakan yaitu peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis IT di SMP Negeri 2 Amurang. Adapun siklus yang saya gunakan adalah 2 siklus dengan tahapan-tahapan yang ada. Saya mulai dengan siklus pertama dengan tahapan yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan ini, saya sebagai peserta diklat CKS tahun 2020, saya menjumpai pimpinan sekolah atau kepala sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Amurang yang terhormat Bapak Maksi Tambayong SPD MM untuk menyampaikan maksud pelaksanaan RPK yaitu workshop selama 2 hari. Hal ini diterima dengan baik oleh Bapak Kepala Sekolah sehingga kami bercakap-cakap untuk jadwal pelaksanaan ini dengan diawali rapat dengan guru-guru. Dan ketika kami sepakati tanggal yang telah ditetapkan dalam persiapan, maka Kepala Sekolah memimpin rapat, menyampaikan maksud rapat, dan saya sebagai peserta diklat CKS 2020 juga menyampaikan, mensosialisasikan apa maksud rapat kami sehubungan dengan pelaksanaan workshop selama 2 hari. Dan dalam rapat ini, Kepala Sekolah membentuk panitia pelaksana workshop untuk membantu saya sebagai peserta diklat. Dan setelah selesai rapat, saya mengundang mereka yang telah dibacakan dan disebutkan namanya untuk membantu saya sebagai tim dalam panitia pelaksanaan workshop selama 2 hari. Dalam rapat ini banyak hal yang kami bicarakan, banyak hal yang kami siapkan. Di antaranya kami membicarakan tentang anggaran yang dibutuhkan selama 2 hari dalam pelaksanaan workshop. Selain itu juga kami membuat undangan untuk peserta workshop bagi guru-guru dan bagi narasumber. Itu juga kami siapkan adalah pembuatan ID card untuk peserta diklat CKS dan peserta workshop. Selain itu juga kami membuat buku panduan di dalamnya jadwal untuk pelaksanaannya, dan kami juga membuat rencana untuk konsumsi dan ATK yang dibutuhkan selama pelaksanaan workshop. Selesai kami mengadakan rapat, akhirnya ditentukan untuk workshop kami laksanakan 2 hari, yaitu tanggal 26 dan 27 Oktober tahun 2020 pada hari Senin dan hari Selasa. Dan tahapan yang kedua, apa yang sudah kami rencanakan, siapkan dalam rapat dengan panitia pelaksana workshop dilaksanakan. Dan dalam pembukaan workshop ini dengan susunan acara, pertama ucapan selamat datang yang disampaikan oleh peserta diklat CKS tahun 2020, saya sendiri, dan dibuka dengan doa oleh guru agama yang terkasih Ibu Nolvin Tomoso STH. Dan selesai itu Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan untuk pelaksanaan workshop, dilanjutkan dengan
pemasangan ID card sebagai peserta diklat, peserta workshop pada waktu itu. Selesai kepala sekolah memasang atau menyematkan ID card untuk peserta workshop, dilanjutkan dengan narasumber yang akan menjelaskan atau memberikan materi tentang peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Dan sebagai fasilitator adalah kepala sekolah yang kapasitas sebagai instruktur provinsi yang terhormat Bapak Sony Umbo, SPD MAP. Dan dalam gambar ini sudah nyata bahwa dokumentasi yang saya berikan, Bapak sedang menjelaskan materi. Dan setelah dalam proses pemberian materi ini, saya sebagai peserta CKS, saya membagi beberapa instrumen untuk diisi oleh peserta workshop pada waktu itu untuk mengukur persiapan pelaksanaan juga materi yang disampaikan dan sampai di sejauh mana kemampuan peserta workshop dalam mengikuti materi ini sampai pada keterampilannya. Sehingga dengan hasil analisis instrumen yang telah saya buat, saya rekap dalam refleksi dalam 17 guru sebagai peserta workshop, masih ada 5 guru yang nilainya belum mencapai yang diharapkan, sehingga dalam refleksi ini direkomendasikan 5 guru untuk mengikuti siklus kedua. Dan dalam siklus yang kedua ini, saya sebagai CKS yang sedang mengikuti diklat, saya mengundang Bapak Wakil Kepala Sekolah sebagai wakil yang ada di sekolah, juga dalam kapasitas sebagai instruktur kabupaten untuk menjadi tutor sebaya. Dan saya juga mengundang 5 guru yang akan mengikuti siklus yang kedua, rapat bersama di ruangan guru dan sama-sama sepakati untuk melaksanakan siklus kedua pada besok harinya. Dan dalam persiapan dan persepakatan, akhirnya dalam gambar ini Bapak Wakil Kepala Sekolah memberikan penguatan, memberikan pendampingan kepada 5 guru, dan saya juga sebagai peserta diklat turut membantu agar supaya hasil yang diharapkan lebih maksimal. Dan akhirnya dalam MONEF ada peningkatan yang terjadi karena mereka lebih sungguh-sungguh lagi, dan dalam refleksi akhirnya semua 5 guru yang mengikuti siklus 2 mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan, yaitu dari hasil instrumen yang telah saya kaji meningkat dari 61% menjadi 95%. Dan dari kegiatan rencana proyek kepemimpinan ini ada hasil yang menjadi produk untuk digelarkan pada saat ini. Saya mengambil salah satu guru model, yaitu guru bahasa Indonesia yang terkasih Ibu Debbie Karinda SPD, untuk mengadakan peer teaching terhadap hasil workshop yang telah diikuti, dan saya akan menampilkan pada saat ini secara singkat. Kita perhatikan dalam KBM sebelum dilaksanakan doa, dan dalam doa ini ibu guru yang sedang mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Ada laptop,
ada LCD-nya peserta didik, dan dia tampilkan seperti ini. Yang kita lihat ini hasil produk dari guru bahasa Indonesia ketika mengikuti workshop. Ada hasilnya. Saya cukupkan saja dan saya kembali lanjut ke peningkatan kompetensi atau PK yang saya laksanakan di sekolah yang berbeda di SMP Negeri 1 Amurang. Dalam kegiatan PK ini saya akan mengembangkan kelemahan saya di bidang kewirausahaan, karena sebagai kepala sekolah harus menguasai 5 kompetensi, dan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi kewirausahaan. Dan dalam kegiatan ini saya awali dengan mengambil surat tugas dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dalam hal ini sebagai Kepala Bidang GTK yaitu yang terhormat Bapak Calvin Mamoto MPD. Dan surat tugas itu saya bawa sebagai persiapan kepada pimpinan sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Amurang. Saya menyerahkan dalam foto ini, saya menyerahkan, dan kehadiran saya disambut baik oleh kepala sekolah yang terhormat Bapak Willem Yosepus SPDMM. Dan dalam pertemuan ini kita berkonsultasi tentang rencana pelaksanaan dan disepakati sesuai jadwal yang sudah saya siapkan. Dan dalam pelaksanaan saya mengadakan wawancara dengan rekaman video, dan dalam wawancara ini begitu luas dijelaskan oleh mentor 2, dan diawali wawancara ini dengan profil sekolah yang sudah tergambar semua dengan jelas. Dan dalam pengembangan AKPK kewirausahaan ini, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa ada program-program kewirausahaan yang ada di SMP 1 Amurang, yaitu ada koperasi sekolah dan kantin sekolah. Sebelum pandemi COVID-19, kewirausahaan ini maju, berjalan dengan baik. Program ini jalan sesuai yang diharapkan, tapi saat ini sesuai apa yang saya dokumentasikan bahwa mengalami penurunan karena tidak ada lagi proses pembelajaran di sekolah, sehingga tidak ada transaksi jual beli. Dan ada ide baru yang disampaikan, Bapak Kepala Sekolah merencanakan untuk mengadakan mitra usaha dengan pengusaha yang di sekitar sekolah di ATK. Namun itu masih berupa ide, jadi saya tidak membuat wawancara ke tempat usaha itu. Dan selain itu, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya dokumentasikan tempat pelaksanaan sudah ditutup. Tetapi hal yang menarik, di sekolah ini banyak sekali trofi atau piala yang menunjukkan prestasi siswa. Dan cocok dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan sekolah dalam wawancara, bahwa kewirausahaan itu bukan hanya sebatas finansial atau materi yang dikembangkan, tetapi prestasi siswa yang terintegrasi ke semua mata pelajaran. Guru mengajar, guru membimbing, dan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan itu, termasuk memiliki nilai karakter sebagai seorang kewirausahaan. Dan hasil itu terbukti juga bukan hanya di bidang akademik, tetapi juga di non-akademik, termasuk pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ini, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa sekolah ini memiliki kualitas yang tinggi, di mana
setiap kegiatan event yang dilaksanakan kepala sekolah mengikut sertakan, baik peserta didik di bidang akademik maupun non akademik, sehingga piala yang saya dokumentasikan ini baik di tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai nasional, luar biasa yang didapatkan oleh para peserta didik. Dan yang lebih menarik dalam pengembangan kewirausahaan ini bukan hanya peserta didik yang memiliki prestasi, tetapi guru-guru juga. Ada guru yang berprestasi, ada guru yang mengikuti semua event baik di tingkat kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Luar biasa, dan ini menjadi inspirasi bagi saya, dan lebih luaslah apa yang menjadi kegiatan saya dalam peningkatan kompetensi. Saya lebih mengerti, saya memahami, dan saya salut dengan SMP Negeri 1 Amuran dengan pimpinannya Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa. Selanjutnya dalam video gelar karya ini saya akan menampilkan dokumen yang saya gunakan dalam pelaksanaan RPK dan PK. Di sini ada profil SMP Negeri 2 Amurang sebagai sekolah magang 1, dan ada SK panitia pelaksanaan workshop, dan sesuai apa yang kami bicarakan dengan panitia disiapkan ID card sebagai peserta workshop, juga ada buku panduan yang disiapkan. Dan dalam pembukaan kami membuat pretest dan post-test bagi peserta workshop guru-guru, dan di dalamnya karena 2 hari ada 2 daftar hadir yang disiapkan, yaitu pada hari Senin dan hari Selasa. Dan sesudah itu saya menganalisis apa yang diisi oleh peserta workshop sebagai responden dalam pengisian instrumen ini, dan juga pada akhir kegiatan di RPK ada format penilaian yang sudah diisi oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai mentor 1 di Sekolah SMP Negeri 2 Amurang. Dan untuk RPK, datanya saya berdasarkan AKPK yang terendah, kewirausahaan yang rendah nih, dan saya mengambil surat tugas dari Dinas Pendidikan, dalam hal ini Bapak Kadit GTK, dan dalam pelaksanaan wawancara ada data yang diberikan oleh Kepala Sekolah, yaitu profil sekolah yang begitu luas dibaca dan dipahami. Dan dalam kegiatan PK saya membuat jurnal atau jadwal pelaksanaannya, dan juga daftar wawancara dan penjelasannya. Juga ada instrumen observasi yang saya dapatkan, ada 5 item, dan juga diakhiri dengan format penilaian oleh mentor 2 yang sudah ditandatangani. Dan akhir dari kegiatan RPK dan PK saya membuat laporan rencana proyek kepemimpinan pada kegiatan OJT 2. Seperti ini, dan sudah ada pengesahannya oleh mentor 1, mentor 2, dan dari dinas oleh Bapak Calvin Mamoto SPD MPD. Seperti ini. Dan demikian video gelar karya saya pada saat ini. Yang pasti masih ada kekurangan, tetapi saya ambil hikmahnya. Semua yang kami lakukan ini saya lakukan pasti boleh bermakna bagi saya pribadi, juga teman-teman seprofesi yang sedang mengembangkan karir. Demikian, selamat pagi, selamat
beraktivitas terus, maju terus, dan tingkatkan mutu pendidikan yang di mana kita berada. Shalom.